Oke teman-teman, kembali lagi di channel Spiritual Sambas. Baiklah, kali ini teman-teman kami sudah mengupload video terbaru kami. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk like, subscribe, dan komen agar kami lebih semangat untuk membuat video terbaru kami. Oke, sekian, terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang berkah dan manfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bila saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Spiritual Sambas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada saudaraku. Mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan kepada saudaraku dapat bermanfaat dan juga menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengupas, yaitu tentang tenaga dalam. Nah, tenaga dalam itu ada dua. Tenaga dalam yang sekedar menggunakan energi saja, dan yang kedua adalah tenaga dalam power energi ruh atau hawa murni. Nah, bagaimana ciri tenaga dalam yang menggunakan energi saja? Nah, tenaga dalam menggunakan energi saja adalah tenaga dalam yang bisa diputus. Tenaga dalam yang bisa diputus. Jadi, pernah atau mungkin saudaraku pernah mendengar ada istilah energi bisa ditarik, ilmu lawan bisa ditarik, tenaga dalam lawan bisa ditarik. Nah, itulah tenaga dalam versi energi yang bisa diputus, bahkan bisa ditarik jarak jauh. Nah, tenaga dalam energi ini sudah masyhur, sudah sangat terkenal di kalangan ahli hikmah dan lain sebagainya, al-hikmah. Nah, tenaga dalam yang kedua adalah tenaga dalam power ruh. Tenaga dalam power ruh sangat berbeda sekali, sangat jauh berbeda dengan tenaga dalam power energi. Power energi ruh ini adalah ruh, tidak bisa diputus dan murni dari kekuatan ruh dalam diri manusia itu tersendiri. Jadi power tenaga dalam ruh ini tidak bisa diinginkan, tidak bisa saudaraku sewena-wena untuk mempelajarinya. Akan tetapi power tenaga dalam ruh ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang yang mempunyai tenaga dalam ruh ini tidak akan bisa dirusak, karena ruh itu adalah hidup, kecuali Allah sendiri yang akan merusaknya. Nah, power energi ruh ini sangat halus sekali, sangat halus. Nah, bagaimana cara kerja tenaga dalam? Cara kerja tenaga dalam adalah siapapun yang berniat zolim kepada Anda, berniat tidak baik terhadap Anda, maka orang tersebut akan terkena energi tenaga dalam tersaudara, baik itu energi ataupun energi ruh. Nah, jadi pada hakikatnya adalah tenaga dalam adalah seseorang yang mempunyai tenaga dalam adalah seseorang yang sudah bisa mengendalikan jiwanya. Seseorang yang sudah bisa mengendalikan jiwanya. Maka seseorang yang sudah bisa mengendalikan jiwanya, maka orang tersebut akan selalu tenang, orang tersebut akan selalu sabar. Maka dari itu, seseorang yang sudah aktif atau bangun tenaga dalamnya, maka siapapun yang berniat zolim, berniat tidak baik terhadap orang tersebut, maka akan terkena sengatan energi, power energi tenaga dalam tersebut. Nah, maka dari itu, tenaga dalam itu sebetulnya bukan hanya sekedar ajang untuk
adu kekuatan dan sebagainya. Akan tetapi untuk bagaimana kita belajar mengendalikan diri, mengendalikan jiwa, memerangi hawa nafsu, sehingga kita menjadi manusia yang ketika kita bisa mendalami ilmu tenaga dalam ini bisa menjadi manusia yang selalu sabar, selalu bisa mengendalikan amarah, mengendalikan hawa nafsu yang selalu menggerogoti diri kita. Nah, bagaimana cara mengaktifkan tenaga dalam al-hikmah, tenaga dalam power energi itu, yaitu saudara istiqomahkanlah berzikir, berselawat, dan insya Allah dengan membersihkan hati, dengan berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad, maka seketika itu juga energi yang ada di dalam tubuh saudara akan bangkit dengan sendirinya. Nah, itulah cara kerja tenaga dalam dan juga hakikat tenaga dalam itu sendiri. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.